Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini admin akan membahas review One Piece chapter 1008. Oke baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. One Piece chapter 1008 ini menghadirkan kembali sosok Oden. Tak hanya itu, Kurosumi Kanjuro kembali hadir di chapter ini. Dan kita juga diperlihatkan Kurosumi Orochi yang ternyata masih hidup. Dua keturunan klan Kurosumi ini pastinya bakal membuat perang di Onigashima akan menjadi lebih kacau. Oh ya, bagi nakama yang hanya mengikuti anime dan tidak mengikuti manganya, di sini banyak spoiler yang akan admin jelaskan ya. Jadi, kalian bisa skip video ini jika tidak ingin mengetahui dari cerita One Piece chapter 1008. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menontonnya sampai habis ya. Dan jangan lupa juga subscribe One Piece Update Channel agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai. Judul dari One Piece chapter 1008 ini adalah Asura Doji, si bandit gunung. Menyambung panel terakhir di One Piece chapter 1007. Chapter ini dimulai dengan scene di mana karakter Oden dimunculkan kembali dan bertemu dengan Akazaya Nine di ruang harta Onigashima. Dalam One Piece chapter 1007 sebelumnya, terlihat para Akazaya Nine dibuat kaget oleh kedatangan Koshiki Oden yang sampai di Onigashima. Oden mengatakan bahwa dirinya berasal dari masa depan dengan kekuatan dari Toki. Dilihat dari perlakuannya, cara bicara, serta peragaannya, sekilas sangat sulit untuk membedakan Oden yang asli atau tidak. Terbukti bahwa beberapa karakter dari Akazaya Nine seperti Kinemon, Nekomamushi, Kiku, Inuarashi, Kawamatsu, dan Denjiro terlihat seperti percaya bahwa itu adalah sosok Oden yang sebenarnya. Namun Asura Doji dengan tegas langsung mengatakan para pasukan Akazaya Nine untuk tidak langsung percaya bahwa itu adalah sosok Oden yang asli. Tidak hanya itu, Raizo juga mengingatkan bahwa kekuatan Toki sama hanya bisa digunakan untuk pergi ke masa depan dan tidak bisa digunakan untuk kembali ke masa lalu. Tetapi jika nakama perhatikan, faktanya Oden telah mati pada eksekusi yang dijalankan oleh Orochi dan Kaido. Jadi sangat tidak masuk akal untuk Toki mengembalikan sosok Oden secara utuh karena keterbatasannya kekuatan dari Toki sama. Kemudian Asura Doji langsung memukul Kinemon yang sudah terlanjur terpukau oleh sosok Oden dan menghunuskan pedangnya kepada Oden untuk membuktikan bahwa itu adalah Oden yang palsu. Asura Doji baru percaya jika benar itu adalah Oden, maka dia seharusnya bisa menangkis tebasannya. Benar saja, setelah pedang dari Asura Doji menebas sosok Oden, dia menerima serangan dari Asura Doji dan tidak mengeluarkan darah sama sekali, karena itu hasil lukisan dari Kurosumi Kanjuro. Namun terlihat dari pipi Oden robek dan secara tiba-tiba, sosok Oden palsu tersebut menusukkan pedangnya ke tubuh Asura Doji. Ternyata Asura Doji pun sebenarnya menaruh harapan bahwa sosok Oden yang muncul itu adalah Oden yang asli. Akibat tusukan itu, Asura Doji pun langsung tersungkur, dan tak berapa lama setelahnya, Raizo, Kiku, dan Denjiro langsung membalas serangan itu. Namun diam-diam, Oden buatan Kanjuro itu menyalakan pemicu bom di tubuhnya sambil menangkis serangan Akazaya Nine. Dalam beberapa saat, Asura Doji tersadar bahwa barusan adalah bom yang dinyalakan, sehingga tanpa pikir panjang, dia langsung membawa Oden keluar ruangan dan memberitahu ke rekan Akazaya Nine lainnya untuk menyelamatkan diri. Dalam hitungan detik, boom, Oden palsu buatan Kanjuro meledak begitu dahsyat bersama dengan Asura Doji. Seketika itu, Kinemon langsung berapi-api ingin menghabisi Kanjuro yang sudah hadir di ruangan itu. Namun tiba-tiba, Jack sudah hadir menghadang Akazaya Nine. Dan akhirnya Inuarashi lah yang berhadapan dengan Jack dan memerintahkan semua Akazaya Nine untuk menyelamatkan Momonosuke yang sedang dalam bahaya. Terlihat juga di sini momen epik sebelum pertarungan dimulai antara Inuarashi versus Jack dalam mode Zoannya. Kemudian di ruangan entah hanta berantah, muncul sosok antagonis bersama Fukurokuju yang siap memperkeruh suasana perang di Onigashima, yaitu Kurosumi Orochi. Seperti yang kita tahu, pada chapter 985, Kaido memotong dan menebas kepala Orochi hingga terpisah dengan badannya. Siapa sangka karakter yang satu ini ternyata dihidupkan kembali oleh Oda Sensei. Ada beberapa kemungkinan teori yang menyebabkan kembalinya sosok Orochi. Yang pertama, para fans percaya bahwa Orochi masih bisa selamat dari serangan fatal Kaido. Karena Shogun Wano ini memiliki buah iblis jenis Hydra yang memiliki 8 kepala yang berarti dia memiliki 7 kepala lagi. Kemudian yang kedua, Fukurokuju menyelamatkan Orochi dengan membangkitkannya kembali. Teori ini diperkuat karena dalam mitologi Jepang, Fukurokuju merupakan salah satu nama dari 7 dewa keberuntungan. Jika memang Oda Sensei mengambil referensi dari sini, maka bisa jadi Fukurokuju lah yang benar-benar membangkitkannya dari kematian. Karena dalam mitologi Jepang tersebut, dialah satu-satunya dewa dari 7 dewa keberuntungan yang memiliki kemampuan membangkitkan orang yang telah mati. Kalau dari perspektif admin lebih memilih teori yang kedua. Karena pada panel tersebut, terdapat sosok Fukurokuju juga di belakang Kurosumi Orochi. Karena kemungkinan ini yang paling relate di antara teori-teori yang bermunculan. Kemudian dilanjutkan dengan scene grup Momonosuke yakni Shinobu, Yamato, dan Momonosuke. Momonosuke mengakui akhirnya dirinya dapat mengontrol perubahannya dalam menjadi naga. Fakta menarik yang kita ketahui ternyata Momonosuke bisa berubah menjadi seekor naga ketika dia terkejut ataupun mengalami kecemasan. Dan dengan semangat yang menggebu-gebu, Yamato berharap ia dapat membantu Luffy dalam mengalahkan Kaido. Selanjutnya, panel langsung diarahkan ke atas atap Onigashima, di mana para bajak laut generasi terburuk berdiskusi tentang bagaimana mereka mengalahkan para monster Yonko. Karena serangan yang mereka keluarkan tidak ada yang berhasil.
Namun, Luffy tetap bersikeras dan yakin bahwa para Yonko tersebut hanyalah manusia layaknya dirinya. Lalu, muncullah ide Lia dari Lau untuk memisahkan Big Mom dan Kaido, karena menghadapi mereka berdua seperti layaknya neraka bagi para bajak laut generasi terburuk. Dan di panel terakhir, akhirnya kita diperlihatkan juga mode Hybrid Zone milik Kaido secara utuh. Di sini terlihat bahwa Luffy dan Kaido sama-sama bersemangat karena satu sama lain begitu kuat. Dan admin udah gak sabar untuk melihat bagaimana pertarungan Kaido mode hybrid dengan Luffy dan para bajak laut generasi terburuk seperti Lau, Kid, dan Zoro. Dan yang terakhir, akhirnya minggu depan tidak ada break atau libur. Sehingga One Piece Chapter 1009 bakal rilis pada 4 April 2021 nanti. Arigato and see you on the next video nakama.